Jadi cukup capek mas hari ini mas. Aku. Kamu Iya. selama di klinik pinjol apa hari ini mas? Hari ini saja. Kalau selama di klinik pinjol gimana? Sesuai ekspektasimu nggak? Oh seru sih karena menemukan banyak klien-klien yang unik. Unik. Yang bisa jadi pelajaran buat aku juga. Oke. Terus hari ini udah selesai ya? Hari ini sudah selesai. Ya, sama ini mus dipastikan karena beberapa kemarin kan ada orang yang udah selesai konsultasi belum masuk grup. Betul. Nah kadang kan larinya ke admin. Jadi dipastikan kamu tuh kalau misalnya kita closing itu udah selesai konsultasi itu orangnya langsung masuk grup. Gitu. Pakai barcode ya. Kan udah aku buatin barcode, ada kendala nggak? Ada kendala sih mas. Jadi kayak kendalanya tuh dari HP-nya kurang support gitu. Jadi kayak susah banget nge-scan barcode-nya. Jadi kadang aku saranin buat chat admin biar dimasukin ke. Kalau bisa ini langsung hari itu juga. Langsung dimasukin grup. Kalau enggak, kamu kan jadi admin juga. Nah, kamu langsung masukin saat itu. Jadi nggak lupa. Ya udah gitu aja ya Mus ya hari ini ya. Udah malam juga. Hati-hati. Ini langsung pulang atau mau kemana Mustikoi? Karena udah malam banget kayaknya mau pulang. Nggak mungkin dong jalan-jalan dulu kan. Nggak tahu ya. Tidak boleh seperti itu. Oke udah Mus. Besok jam berapa jadwalnya, ada berapa orang? Ada 3 orang. Besok orang, jam ya? 11, jam 1 sama jam 3. Oke, ya udah sampai jumpa besok Mustika. Iya. Gitu. Ya, HP-nya Mus. Ketinggalan ya? Ketinggalan, maaf ya Mas. Iya. Mas, ternyata di luar ada yang datang tiba-tiba belum penjadwalan, gimana? Ditanyain apa dulu nih? Udah orangnya dari mana? Udah kamu tanyain belum? Udah di depan sih. Cuman di admin kan belum ada nih. Iya. Ya udah suruh masuk dulu aja deh. Suruh masuk. Nah, suruh masuk bentar. Sekarang? Ya di ini ya. Maksudnya kamu udah aku ajarin kan kalau misalnya ada orang yang kesini belum ada penjadwalan gitu, nanti ditanyain apa aja, didata dulu. Gitu. Di sini nggak apa-apa, suruh masuk aja. Udah malam soalnya. Sekarang? Iya Mus. Sebentar. Mbak, sini Mbak, masuk aja. Iya Mbak. Dan Mbak siapa? Saya Salma. Aku Mustika. Ini Mas Oja. Ini Oja Mbak. Iya, saya Salma. Mbak, sebelumnya belum penjadwalannya? Belum Mbak. Oh iya, tapi tiba-tiba kesini. Iya, betul. Ini gimana Mas Oja? Nggak apa-apa sih. Tapi udah chat admin belum? Sudah sih Mas. Udah. Sampai mana Mbak chat adminnya? Saya sih sebenarnya dikasih beberapa pertanyaan ya, tapi belum saya jawab semua Mas. Karena saya pikir ya mendingan datang langsung, terus tanya-tanya di sini lebih enak gitu kayaknya ya. Nah, dapat infonya dari mana sebelumnya? Dari Instagram Mas. Instagram ya? Iya. Oke, jadi sebetulnya gini Mbak, ini kan juga sudah malam ya. Terus ini dari mana? Dari Jogja aja sih. Nggak, maksudnya mampir ke sini sengaja atau mungkin pulang dari mana gitu? Tadi kebetulan habis jalan, terus saya lihat di Google Map, loh kok deket gitu. Akhirnya ya sudah saya langsung aja ke sini gitu. Oke, jadi gini, memang kalau untuk konsultasi kita itu nanti pastinya harus langsung, apalagi Mbak Salma ya. Mbak Salma itu kan orang Jogja asli, tinggal di Jogja. Pasti kita itu bakalan mengarahkan Mbak Salma itu untuk datang langsung konsultasi ke Jogja. Cuman memang untuk bisa konsultasi ke klinik sedulure dhewe itu nggak bisa mendadak seperti ini Mbak, mohon maaf gitu. Oh gitu Mas. Cuma gimana ya, ini kan pinjaman saya itu udah hampir terlambat ya. Terus udah banyak yang ngejar-ngejar, nagih-nagih gitu Mas. Ya pastinya gitu. Karena gini, admin kan sebetulnya sudah mengarahkan prosedurnya. Mungkin ditanya dulu namanya, alamatnya gitu kan. Terus juga sempat ditanya kan catatan pinjaman online-nya apa saja. Iya. Nah, kemudian harusnya gini, Mbak Salma itu melengkapi dulu apa yang ditanyakan admin, catatan pinjamannya, kemudian ada beberapa pertanyaan itu dilengkapi dulu. Nanti setelah itu, jadi permasalahan setiap orang kan berbeda-beda.
Walaupun kita klinik pinjol itu spesialis pinjaman online ya, nggak kayak klinik lain gitu. Jadi klinik spesialis pinjaman online. Nah, walaupun permasalahannya seputar pinjaman online, tapi ternyata walaupun permasalahan pinjaman online tadi ya, di dalam pinjaman online itu masing-masing orang punya detail permasalahan dan cara penyelesaian yang berbeda. Itu. Nah, sampai situ ya. Ini sedikit aku jelasin biar Mbak paham dan juga teman-teman klinik pinjol penonton juga paham, karena banyak juga yang seperti Mbak Salma yang datang ke sini tiba-tiba. Oh gitu. Bukan Mbak Salma doang sebenarnya. Gak apa-apa ya Mbak ya. Jangan merasa dimarahi ya. Enggak apa-apa. Ya, aku lanjut. Nah, jadi kita itu perlu mempelajari permasalahan Mbak Salma dulu. Dari yang Mbak Salma kirimkan ke admin, kita pelajari dulu, kemudian kita tentukan kira-kira solusi tepatnya apa. Nah, nanti baru kalau sudah kita bisa simpulkan benang merah garis merahnya, baru kita tentukan jadwal Mbak Salma ini akan dijadwalkan hari apa dan jam berapa. Itu satu alasannya. Terus yang kedua, biar tidak bentrokan dengan tamu yang lain atau pasien yang lain gitu. Kalau misalnya Mbak Salma datang jauh-jauh atau teman-teman yang tiba-tiba datang, ternyata di sini sudah ada pasien, kan kasihan harus nunggu. Iya sih Mas, ya kan? Betul. Ya. Nah, jadi efektifnya sebetulnya kenapa kita menekankan buat teman-teman, buat masyarakat, calon pasien klinik sedulur dewe itu harus mendata dulu biar efisien ya, biar Mbak Salmanya juga tidak menunggu terlalu lama di sini, kemudian kita juga bisa nyaman menentukan solusinya dan juga tidak benturan dengan yang lain gitu, karena kita kan tenaganya terbatas. Gitu nggih? Bisa dipahami Mbak Salma ya? Iya, baik Mas. Oke. Terus kalau udah kayak gini, ini udah malam sebenarnya tapi nggak apa-apa Mbak Salma. Nggak apa-apa ya Mus ya? Kamu lembur berarti nih. Iya. Ya udah soalnya gini, kalau Mbak Salma datang, mungkin kan Mbak Salma mikirnya, aduh repot nih nulis gitu kan, di data gitu kan. Ketika datang ke sini pun tetap suruh nulis. Sama aja, tetap di data. Pendataan. Di data dulu Mus. Ya. Dengan Mbak Salma ya. Iya. Pinjaman online-nya apa aja. Jadi kan yang diminta admin ini ya, pinjaman online nama aplikasi, terus nominal sama tanggal jatuh tempo. Betul. Ya, itu disebutin. Saya pastikan udah ada jatuh tempo belum Mbak? Sudah Mbak. Sudah atau hampir? Hampir. Iya. Mungkin dibuka aja handphonenya biar nggak lupa Mbak. Ada, biar bisa saya list juga. Oh iya. Oke. Atau boleh dibantu Mustika? Iya. Handphonenya? Boleh Mbak? Biar dicatat. Iya. Kalau nggak dibacain Mbak Salma aja, atau biar cepet Mustika. Saya aja ya Mbak ya. Oh iya. Jangan maksa dong. Boleh nggak? Udah malam ya Mas. Ya. Permisi ya Mbak ya. Permisi Mbak, sorry ya Mbak ya, biar cepet aja, Maaf ya, efektif. Mbak ini sudah saya catat ya Mbak ya, Mbak pinjam di mana aja. Ini saya kembalikan HP-nya. Jadi saya ulas kembali, Mbak pinjam di Aku Laku sebesar 500.000. Iya. Kemudian Kredivo ada 350. Betul. Sama Kredit Pintar 280. Iya. Iya. Jadi ini Mas udah saya catat ya Mas ya. Oke. Untuk pinjamannya. Oke, sambil aku tanya-tanya sebentar ya Mbak. Mbak Salma, ini pinjamannya Aku Laku, Kredit Pintar sama Kredivo. Mbak Salma sudah masing-masing sudah berapa kali melakukan pembayaran? Belum pernah bayar sih Mas. Oke, berarti ini pertama kali pinjam semua? Iya betul, semuanya baru pertama kali. Oke, kalau gitu misalnya kita jadwalkan Sabtu aja gimana besok jam 3 sore? Besok ya Mas ya. Hari ini aja gimana Mas? Ini kan saya udah terlanjur di sini ya Mbak ya. Kebetulan juga pinjaman saya ini udah benar-benar hampir telat Mas. Yang lagi juga udah ngejar-ngejar terus. Saya kan udah panik ini Mas. Kalau bisa sih dibantu hari ini aja ya Mas ya. Oke, cuman tadinya sih aku pikir bisa, dan juga Mustika juga tadinya tak suruh lembur aja sekalian gitu ya. Cuman aku lihat pinjaman online Mbak Salma ini belum dalam kategori yang darurat gitu loh. Jadi maksudnya kan gini, teman-teman juga mohon maaf, kita sedulur dewe tim juga kadang keterbatasan tenaga Mbak, ini sudah malam gitu kan. Kalau misalnya yang belum begitu darurat ya mungkin kita bisa
agendakan di hari besok atau di hari yang kita sudah pertimbangkan kok. Maksudnya kenapa Mbak Salma kita jadwalkan Sabtu, kenapa nggak langsung sekarang aja gitu? Karena belum darurat. Itu pertama. Jadi kasihan juga teman-teman yang teman-teman sedulur DW biar istirahat dulu gitu ya. Terus kedua, mohon maaf sekali ya. Sebetulnya kalau kita lihat Mbak Salma ini juga bukan kategori dari orang yang terjerat pinjaman online gitu. Gini, klinik pinjol sedulur DW itu adalah diciptakan untuk membantu masyarakat yang terjerat pinjaman online. Gitu. Nah, Mbak Salma ini mohon maaf dengan catatan yang seperti ini itu belum bisa dikategorikan dengan terjerat. Tapi kalau kita mau ngomong kasarnya, mungkin penikmat gitu ya, mungkin terlalu kasar ya. Tapi kalau kita telaah lebih dalam gitu ya, yang artinya Mbak Salma itu baru pertama kali melakukan pinjaman online dan ini aplikasi yang memang OJK dan sudah menaati peraturan gitu ya. Aplikasi Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo gitu kan baru pertama kali pinjam. Jadi itu ya kewajiban Mbak Salma untuk membayar gitu. Kalau misalnya orang yang punya pinjaman online bisa minta bantuan ke sedulur DW, ya mungkin agak kurang pas gitu ya. Jadi sekali lagi klinik pinjol sedulur DW itu untuk orang yang terjerat pinjaman online, bukan pengguna pinjaman online. Terus apa dong Mas gunanya komunitas ini ada gitu dong Mas? Jadi beda Mbak, antara orang terjerat sama pengguna itu beda. Terjerat itu artinya orang yang sudah berusaha melakukan pembayaran, sudah jual ini jual itu kan banyak ya, ya Mus ya teman-teman yang datang ke sini udah jual aset, jual apa, sudah berusaha melunasi tapi nggak lunas-lunas, berarti kan ada yang salah dengan sistem pinjaman online. Nah itulah yang disebut korban pinjaman online, kita perlu bantu. Tapi mohon maaf kalau Mbak Salma baru sekali pakai, baru pertama kali pakai pinjaman online, kan jadi double kill ya. Jadi gini, dapat pinjaman online-nya dapat, kemudian langsung minta bantuan ke kita. Nah, kan double kill-nya di situ gitu. Jadi konsepnya berbeda. Jadi aku harap teman-teman itu bisa memahami mana yang terjerat pinjaman online, mana yang pengguna. Artinya ya kalau tadi bilang kasarnya penikmat pinjaman online itu berbeda gitu. Paling kalau misalnya besok kenapa aku jadwalin Sabtu, jadi Sabtu itu di klinik sedulur DW itu ada kayak semacam seminar Mbak. Itu jadi nanti kita hanya akan mengedukasi tentang pinjaman online, tentang langkah-langkah biar Mbak Salma kan kalau sekarang memang belum jadi korban pinjaman online tapi menggunakan pinjaman online. Nah, kita akan memberikan arahan-arahan supaya Mbak Salma tidak menjadi korban pinjaman online. Begitu. Ya, bisa ya dipahami perbedaan itu. Nah, untuk pinjaman Mbak Salma sendiri kan di Aku Laku 500, kemudian Kredit Pintar 350 sama Kredivo 280, totalnya kurang lebih 1 juta sekian ya Mbak ya, 1 juta lebih dikit gitu. Dan mohon maaf juga kalau dari sisi nominal juga masih belum bisa dikategorikan dengan orang yang terjerat pinjaman online, makanya kita jadwalkan Sabtu gitu. Cuma kan ya nggak bisa dipukul rata juga ya Mas sama manusia ya. Mungkin 2 juta kecil buat orang lain, buat saya kan itu besar Mas. Iya saya keberatan di sini Mas. Oke, sebenarnya sih iya Mbak, maksudnya masalah nominal masing-masing orang menilainya berbeda. Cuman kan gini, teman-teman yang daftar ke klinik pinjol itu kan banyak ya, lumayan rame itu ya, dan kita mohon maaf ya memang kan karena tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas, jadi kita akan memprioritaskan orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan gitu ya. Soalnya yang datang ke sini juga yang nilainya ratusan juta lumayan cukup banyak Mbak gitu. Jadi kita mungkin bakal lebih memprioritaskan itu. Mbak tolong dibantu dong. Kayaknya karena syarat-syaratnya belum memenuhi syarat untuk konsultasi, mungkin tidak bisa untuk hari ini Mbak, kayak gitu. Ya, tetap dibantu Mbak. Tapi tetap dibantu sama Mas Oja. Nanti Sabtu nggak apa-apa, maksudnya tetap kita bakalan kasih edukasi gimana nih cara Mbak Salma buat menghadapi ini biar yang sekarang memang belum menjadi korban dan semoga selamanya tidak akan menjadi korban. Besok kita akan kasih
kiat-kiatnya gimana caranya. Yang perlu dipahami juga, orang terjerat pinjaman online tadi ya, satu tadi karena dia sudah mungkin berusaha keras membayar, menjual aset dan lain sebagainya. Terus yang kedua, mereka dibodohi oleh pinjol gitu. Karena kan banyak sekali pinjaman online di Indonesia yang belum memenuhi peraturan. Dibodohi oleh pinjol, yang aturannya nggak sesuai, akhirnya mereka terjerat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah titik fokus kita. Kita fokus membantu masyarakat yang seperti itu, yang hak-haknya direbut oleh pinjol. Kayak misalnya banyak pinjol ilegal kan, mereka ngakses kontak dan lain sebagainya. Itu yang kita bantu, kita titikkan fokus untuk membantu yang seperti itu. Tapi, mohon maaf, kalau pinjamannya resmi seperti ini, itu kan pinjaman-pinjaman ini juga, pinjaman online ini juga sudah mentaati peraturan, sudah sesuai dengan aturan, iya kan? Nah, dari sisi bunganya, dari sisi penagihannya, walaupun terkadang ada yang melanggar juga itu. Tapi sebagian besar mereka memenuhi aturan. Jadi, ketika pinjol ini memenuhi aturan, Mbak Salma sebagai nasabah juga silakan kooperatif untuk dibayarkan gitu. Bukan berarti saya pengguna pinjaman online, berarti saya korban pinjaman online minta bantuan ke klinik sedulur dewe, enggak juga. Kalau selama yang digunakan adalah aplikasi resmi yang memenuhi aturan, kita sebagai nasabah juga sebisa mungkin kooperatif gitu. Baik, saya udah mulai paham di sini ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Mbak Mustika sama Mas Oza. Udah membantu saya banyak di sini, sudah jadi plong, sekarang udah paham saya. Ya, semoga nanti kedepannya Mbak Mustika dan Mas Oza bisa membantu teman-teman yang lainnya di luar sana yang mungkin juga butuh solusi, butuh pendampingan juga seperti saya yang sekarang lagi kebingungan mau gimana caranya, kayak gitu. Ya, berarti gitu aja Mas. Iya, besok Sabtu Mbak, jam 3 ya. Jangan lupa ya Mbak ya. Oke, jam 3 ya. Nanti bisa ketemu Mas Oza sama saya. Oke, baik ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya, saya udah diterima malam-malam di sini. Karena saya terus terang saya sangat panik, jadi saya tiba-tiba nyelonong ke sini gitu aja ya. Saya minta maaf banget sebelumnya. Semoga nanti komunitas ini bisa membantu kami dan teman-teman lain di luar sana Mbak ya, yang nanti mungkin yang sekarang lagi pusing, bingung cari solusi, nanti bisa lebih gampang lah masalahnya diatasi kayak gitu. Iya. Oke, saya ulas kembali ya Mbak ya. Iya. Tadi Mas Oza sudah sampaikan kalau misalkan kalau mau konsultasi itu harus ada penjadwalan biar nggak bentrok. Ya, fungsinya penjadwalan karena kita mau melihat data Mbak dulu, seperti itu. Udah jelas? Iya, sudah. Iya, seperti itu. Mungkin untuk kedepannya bisa dijadwalkan dulu Mbak kalau mau. Ya kalau kedepannya besok Sabtu sih. Iya, tapi ini buat Sabtu. pembelajaran teman-teman, maksudnya memang Informasi. bisa datang langsung, tapi kalaupun teman-teman datang langsung pas di sini juga sama, tetap nulis catatan yang Begitu. ditanyakan admin, tetap nulis tanya jawab kan sama aja. Iya. Jadi lebih baik sebelum ke sini menjawab dulu di admin baru datang, karena ujungnya sama-sama nanti disuruh nulis juga malah makin lama di sini gitu. Jadi biar kitanya juga enak melihat masalahnya, si pasiennya kayak Mbak Salma atau teman-teman yang lain juga nggak lama menunggu di sini gitu. Jadi Sebetulnya untuk kebaikan kita Iya, semua. jadi disarankan disampaikan aja ke admin data-datanya seperti itu. Udah. Oke, Ini Mbak Salma besok ketemu Sabtu. Iya. Iya, Yaudah. baik. Itu dulu ya Mbak ya. Iya. Ya, mohon Terima kasih maaf. banyak ya. Monggo mari. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak ya. Mari Mbak Salma.